Kompolnas diberikan kewenangan di dalam Perpres 17 tahun 2011 itu menerima saran dan keluhan masyarakat. Maka apapun yang disaksikan oleh Kompolnas di dalam kehadirannya pada dini hari tanggal 14 itu rekonstruksi oleh Barisrem itu tentu kaitannya dengan pelaksanaan kewenangannya terkait dengan saran dan keluhan masyarakat. Rekonstruksi itu akan ada petunjuk informasi, bahan, data, dan keterangan terkait dengan saran dan keluhan masyarakat. Yang itu apapun hasilnya tentu Kompolnas biasanya langsung memberikan satu rekomendasi kepada Polri. Kepada Polri hasil data dan keterangan yang kita kumpulkan itu pun terkait dengan saran dan keluhan masyarakat dalam hal kinerja Polri dan pejabat Polri kaitannya dengan tema kita soal tewasnya pengawal Muhammad Rizik Syihab ini. Nah, apakah keluhan itu ada dari masyarakat? Sampai saat ini, saya hari ini piket nih, baru pulang piket dari Kompolnas. Sementara kita belum menerima saran dan keluhan masyarakat. Walaupun demikian, saya kebetulan kan sebagai anggota Kompolnas dari unsur tokoh masyarakat. Tentu sebagai unsur tokoh masyarakat harus mendengarkan dan menyelami apa sesungguhnya suara dan harapan-harapan masyarakat. Tentu suara-suara harapan masyarakat itu bisa kita lihat ada versi bahwa ini penembakan yang dilakukan polisi sesuai dengan versinya FPI, namun oleh polisi sendiri, oleh Polri sendiri kan itu merupakan bagian dari tugas polisi yang pada saat itu yang saya katakan itu insiden. Nah, dalam soal ini tentu apa yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita mendengar, kita kumpulkan informasi itu sehingga itu menjadi bahan untuk kita kaji sehingga melahirkan satu rekomendasi kepada Polri. Apapun terkait dengan isi rekomendasi itu biasanya Kompolnas itu langsung menyampaikan kepada Polri hal-hal apa saja yang kita rekomendasikan terkait dengan kinerja Polri di dalam penanganan kasus-kasus yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu kira-kira. Mekanismenya bagaimana, Bang? Apakah perlu dibuat tim khusus seperti Komnas HAM lakukan untuk melakukan penelusuran penelaahan lebih lanjut walaupun belum ada laporan dari masyarakat? Iya. Saya kira kita juga patut mengapresiasi langkah Barisskrim yang cukup sudah terbuka. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Barisskrim itu tidak keluar dari SOP soal keterbukaan di dalam melakukan penanganan tindak pidana. Itu sudah diatur dalam SOP dari berbagai macam perkap itu sudah diatur. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas itu sudah memang diatur bahwa prinsip itu ada gitu, dan ini sudah dinyatakan oleh Barisskrim sesuai dengan SOP, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang menarik lagi oleh Barisskrim sendiri bahwa di dalam penanganan kasus ini digunakan scientific crime investigation. Nah, ini menarik, saya kira ini satu hal yang cukup menarik yang dilakukan oleh Barisskrim. Sesungguhnya ini kan baru dalam tataran kajian akademik dalam bentuk tesis dan disertasi soal-soal kepentingan dan kebutuhan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah. Ini menarik. Nah, dalam konteks ini Barisskrim sendiri sesungguhnya telah memberikan satu kesempatan dan peluang yang besar ada pihak-pihak eksternal. Nah, pihak-pihak eksternal ini yang kira-kira saya katakan tepat, barangkali yang tepat untuk memberikan satu masukan di samping masyarakat seperti dari versi FPI sendiri untuk disampaikan kepada Barisskrim, temuan apapun yang dihasilkan oleh Komnas HAM. Komnas HAM ini sesuatu yang telah disebut oleh Presiden di dalam kasus ini, kaitannya dengan penegakan hukum, diperlukan juga ada lembaga independen, dan Komnas ini disebut oleh Presiden. Saya sangat mengapresiasi apa yang dimaksud Presiden, karena memang tugas Kompolnas kan memberikan usulan terkait arah kebijakan Presiden. Tentu kita harus memahami apa yang dimaksud Presiden. Nah, apapun temuan hasil Kompolnas ini menjadi sebuah masukan bagi Barisskrim
dalam kaitan kita merekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Bicara tentang berkeadilan, karena memang saya dari unsur tokoh masyarakat, maka kita harus menyelami suara dan harapan masyarakat. Siapapun masyarakat itu, Bang Vito, niscaya menghendaki penegakan hukum yang berkeadilan. Bagaimana hasil dari Komnas HAM ini, apapun hasilnya, ini akan menjadi kontribusi positif. Apakah penegakan hukum dalam kasus ini benar-benar ditegakkan secara adil atau tidak, atau yang dimaksud oleh Baris-Krim secara transparan dan akuntabel, karena memang itu sudah sesuai dengan SOP di dalam Perkap, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terus kaitannya lagi dengan Komnas HAM juga ada Perkap terkait dengan implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. Apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak? Ini penting untuk diberikan masukan juga, disampaikan kepada Baris-Krim, karena Baris-Krim sendiri cukup terbuka di dalam hal ini, Pak Vito.